kembali lagi di podcast seru segelintir edukasi remaja dan upaya dalam menghadapi tantangan gizi. Nah, sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah sayang-sayangan. Oh my god! Wow! Enggak dong. Karena saya Ervin selaku host pada podcast seru kali ini. Di sini kita kedatangan narasumber yang super keren. Aku kasih sedikit bocoran, mereka merupakan ketua dan wakil ketua himpunan keluarga gizi mahasiswa Universitas Sriwijaya periode 2022-2023. Wih, keren sekali bukan? Mari kita sambut Dita Apriani dan Jasmine Raihana. Gimana nih kabarnya Dita dan Jasmine? Alhamdulillah ya, baik fisik, mental, sosial, insyaallah aman meskipun ya sedikit hektik sama tangan dan deadline di perkuliahan. Ya, sama aku mungkin sama ya kayak kita ya. Dimana kita juga sama-sama mahasiswa semester 6 ya, lagi bertempur juga menyelesaikan yang namanya skripsi. Ya tentunya semoga mental dan juga secara fisik juga tetap sehat. Semoga sehat selalu ya narasumber hebat kita. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang lagi tren nih di kalangan remaja, yaitu tren makan pedas, nikmat rasa atau resiko kesehatan ya. Nah, jadi gimana nih guys menurut kalian tentang tren makanan pedas? Boleh dong diceritain. Oke, kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau tren makanan pedas nih nggak cuma di remaja aja gitu ya. Lagi sebenarnya orang Indonesia biasanya tuh kayak makan pedas ya udah biasa. Apalagi orang Indonesia biasanya udah dikenalin kan dari kecil biasanya dari berbumbu-bumbuan, apalagi kayak cabai itu kan biasanya udah dikenalin dari kecil. Biasanya sih katanya untuk penambah nafsu makan atau biar lambungnya kuat gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri sih tren makanan pedas ya pastinya saat ini tuh lagi booming-boomingnya banget gitu ya di kalangan remaja, kayak memang populer banget, dimana juga saat ini kan udah semakin canggih nih untuk perkembangan teknologi udah semakin berkembang, dan juga banyak juga pengaruh-pengaruh dari influencer ya di media sosial yang dimana mereka nih membuat konten-konten ya, yang dimana kan sering banget itu FYP ya di Instagram kita itu atau mungkin di TikTok gitu ya tentang makanan-makanan kayak yang menarik lah gitu ya, terutama makanan Korea yang pedes-pedes gitu. Wih, dari kalian sendiri nih sebagai anak gizi banget, kalian itu tim yang suka makan pedas biasa aja atau malah makan pedas? Kalau aku tim suka pedes sih. Kalau aku kayaknya kebalikan ya, kebalikan ya. Soalnya emang nggak tahan pedes. Nah, jadi ternyata narasumber kita ini memiliki sisi yang berbeda guys. Bakal seru ya podcast kita kali ini karena kita bisa melihat dua sudut pandang yang berbeda. Nah, apa sih alasan kalian tuh bisa suka pedas dan gak suka pedas? Boleh diceritain ini. Oke, mungkin dari aku sendiri ya, karena aku memang pecinta pedas gitu dari dulu banget. Gimana kalau menurut aku rasa pedas itu bisa meningkatin nafsu makan gitu. Kalau misalkan makan tuh harus ada yang namanya sambal gitu ya, karena memang kayak berasa ada yang kurang gitu kalau misalkan makan nggak ada yang namanya rasa pedas gitu. Oke, kalau dari aku sendiri karena emang dari kecil setiap ditawarin makanan pedas, ditawarin sambal tuh kebanyakan nolak. Jadi dari situ mungkin ya udah nggak suka dan nggak tahan. Jadi kayak misalnya kalau dikasih, sebenarnya di lidah tuh bisa ya, di lidah bisa. Tapi ternyata setelah turun di pencernaan bawah, ternyata kayak ada Gejolak asmara. Gimana gitu. Jadi kayak ya udahlah, tahan gitu. Ini enggak ada. Wah, jadi alasannya macam-macam. Nah, bisa kita lihat nih guys ya, sekarang kan anak remaja tuh pada suka banget makan pedas, sampai ada nih yang hunting ke berbagai tempat buat nyari seblak yang terpedas. Menurut kalian, apa sih penyebab yang anak-anak remaja tuh suka banget makan pedas? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih itu mungkin dari rasa pedas itu memang memberikan sensasi rasa yang berbeda gitu, dari rasa asam, manis kan. Dan juga dari rasa pedas itu kan kayak sama kayak background kita nih, warna merah menyala gitu kan, lebih menarik aja gitu ya. Apalagi mungkin bisa kalian lihat nih konten-konten mukbang misalkan ya, pasti viewers yang paling banyak itu kayak konten-konten makanan pedas gitu ya. Itu sih menurut aku. Oke, sama sih sebenarnya kayak kata Jasmine tadi ya, banyak banget sebenarnya terkait konten-konten segala macem. Cuman kalau dari aku juga terkait budaya ya, apalagi orang Indonesia tadi kayak aku sebutin tadi udah membudaya banget ya, dari kecil dari kenalin sambal, dari kenalin cabai. Jadi terkait hal itu juga kayak konten-konten FYP itu tuh membuat anak-anak muda, kalau muda zaman sekarang lagi Gen Z sekarang gitu ya, Gen Z itu udah kayak men-challenge dirinya gitu loh, kayak jadi pengen kayak gitu juga. Jadi
konten-konten mukbang itu bukan cuma ditonton tapi juga diikutin. Wah, luar biasa sekali. Kalau kata orang Indonesia kan kalau nggak pedas tuh nggak nikmat, bener nggak sih? Dari kalian sendiri nih, gimana cara kalian menikmati makan tanpa rasa pedas? Ada nggak? Kalau aku sendiri sebagai pecinta pedas kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan makan nggak pedas gitu. Kalau kita nggak ada sih ya, aman aja ya, aman aja ya. Kalau yang pedas kayaknya agak gimana gitu ya. Jadi mikir berkali-kali dulu makannya. Oh gitu ya. Dari kalian sendiri ada nggak sih pengalaman buruk tentang makan pedas? Boleh dong di-share ke teman-teman sekalian. Oke, dari aku sendiri ya sebagai pecinta pedas gitu, mungkin ini ada pengalaman buruk aku juga ya selama aku mencoba makanan pedas. Yang dimana waktu SMA nih ya, memang aku lagi kayak hobi-hobi banget gitu ya makan pedas gitu, yang dimana frekuensi makan pedas aku mungkin lebih dari 2 kali sehari gitu ya, banyak banget gitu. Dan akhirnya ya dampaknya waktu itu aku kena masalah lambung gitu ya, atau biasa yang dinamain tukak lambung ya kata dokternya waktu itu, dan juga diperparah oleh kebiasaan aku suka begadang gitu. Dan akhirnya ya sekarang aku udah ngurangin nih makan pedas gitu, walaupun memang masih suka dan nggak bisa lepas dari namanya pedas. Kalau aku sendiri kayak emang udah dibilang juga di awal kalau memang dari kecil itu udah nggak suka, tapi waktu semakin kesini tuh kayak udah mulai mencoba untuk melatih ya makan pedas, karena ternyata emang enak gitu loh. Bener kata orang kalau misalnya pedas itu kenapa nafsu makan, tapi ternyata ya tadi balik lagi di lidah kuat, tapi ternyata di lambung enggak. Jadi setelah makan pedas ternyata ya ada masalah, sama kayak Jasmine tadi ada masalah ya, maaf ya bagian belakang waktu BAB itu kayak ngerasa perih, gak enak, gak nyaman juga. Dan jadi dari situ yaudah berarti kita harus tahu batas toleransi dan gimana sebenarnya terkait makanan pedas ini. Oh iya, jadi kan udah ngerasain dampaknya waktu SMA ya. Nah dari situ Jasmine pernah sih ngalamin cheating day, atau tiba-tiba nih pengen lagi makan pedas, coba lagi makan pedas, atau malah kapok gak lagi makan pedas? Oke, mungkin udah singgung ya tadi ya. Tadi ya pastinya pernah lah cheating day gitu ya. Apalagi kan saat ini tuh kita mahasiswa semester 6 lagi stres-stresnya. Jadi makanan pedas itu kayak salah satu pelarian aku juga nih kalau misalkan lagi stres gitu. Atau mungkin kalau lagi seneng juga ya, itu bentuk self reward aku juga gitu dengan makan pedas. Jadi kalau cheating day itu ya suka lah sekali-sekali gitu ya. Walaupun udah tahu dampaknya, kemudian itu aku ulangin lagi kayak tobat sambal gitu ya istilahnya gitu. Wah, menarik banget ya cerita daripada narasumber kita. Aku sendiri sebenarnya orang yang nggak suka makan pedas, jadi relate banget dengan kita tadi. Nah, sebagai mahasiswa gizi sendiri, gimana sih cara kalian menyikapi tren makan pedas pada remaja saat ini? Kalau aku sendiri ya, kalau tren makan pedas sebagai mahasiswa gizi yang tentunya terlepas dari aku yang memang pencinta pedas, ya saat ini pastinya mungkin untuk remaja-remaja yang memang sangat suka pedas itu sebaiknya jangan berlebihan gitu ya. Jadi konsumsi yang sewajarnya aja, dan juga kita harus mampu mengenali gitu batas toleransi kita terhadap pedas gitu ya. Mungkin sama ya seperti kita tadi, mungkin di mulut kita bisa lah gitu ya, bisa mencernanya gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk lambung itu kayak kita nggak tahu nih ya batas kemampuan dan kekuatan lambung kita itu sebagaimana gitu. Nah benar banget sih kalau kata Kak Jasmine ya, terkait pedas ini sendiri kita harus tahu dan harus bijak mengenai toleransi batas kemampuan diri kita sendiri, yang mana supaya nggak dampak-dampak yang tidak kita inginkan itu tuh muncul gitu ya. Dan belum lagi juga biasanya orang-orang pedas ini biasanya kayak karena udah terbiasa ya, kayak tadi kalau misalnya nggak pedas nggak makan. Jadi sejatinya kalimat berlebihan itu tuh tidak baik, tuh bener adanya. Nah, dimana untuk men-challenge diri sendiri kayak yang orang-orang mukbang lalu ikut-ikutan itu tuh mungkin boleh lah ya kita kurangi dan tidak terlalu memaksakan diri kalau misalnya memang tidak sanggup gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah biasa gitu kan untuk makan makanan pedas ini tuh kita kurangi, jadi nanti insya Allah bisa lah. Wih, keren banget ada kakak-kakak calon gizi masa depan kita ini. Nah, tadi kan cara kalian menyikapi tren. Gimana kalau tips and trick cara ngurangin makan pedas menurut kalian?
Mungkin dari kita dulu ya. Oke, karena aku memang nggak suka makan pedas ya, jadi sebenarnya jadi orang biasa tuh ada baiknya juga ya, nggak yang suka-suka banget, kayak yang terlalu nggak suka juga, ya nggak banget juga. Jadi balik lagi ke reminder ke diri sendiri kita juga tadi ya, dimana terkait makan makanan pedas itu kita juga harus tahu batasan tadi, bener kayak yang tadi. Terus terkait makan makanan pedas ini kan memang ya sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak positif, dimana setiap ada sisi terang, ada juga bayangan ataupun sisi gelapnya. Jadi meskipun nih kayak kita tahu ya makan makanan pedas tuh bisa meningkatkan metabolisme, membuat kita berkeringat gitu kan ya, segala macam, menambah nafsu makan, tapi juga perlu kita ketahui kalau misalnya makanan pedas itu bisa memproduksi asam lambung, jadi kayak membuat misalnya teman-teman yang punya penyakit pencernaan jadi lebih Parah gitu. lebih parah Untuk penyakitnya gitu ya. jadi sadar banget untuk mengurangi makan makanan pedas. Oke, kalau dari aku sendiri tips and triknya kan karena memang aku udah memang sangat suka pedas. Kalau dari aku sendiri pastinya kita harus memiliki motivasi yang kuat. Yang dimana ya dari aku yang udah pernah kena yang namanya masalah lambung ya akibat makan pedas, karena jadinya aku punya motivasi sendiri gitu untuk menguranginya ya. Nah, jadi kita harus punya motivasi yang kuat, itu poin pertama. Dan juga yang kedua bisa nih, kalau dari aku sendiri kita bisa memilih rasa yang lain gitu. Kayak kita mengalihkan tubuh kita untuk mencicipi makanan yang asam, mungkin manis, itu sekali-sekali itu nggak apa-apa gitu. Jadi dari sana kita udah teralihkan nih, kalau kita nggak pengen lagi nih ngerasain yang namanya pedas karena udah kenyang duluan atau mungkin udah enak duluan gitu. Oke, seru ya pembahasan kita terkait tren makan pedas. Mungkin boleh nih kita masuk ke segmen selanjutnya yang bakal makin seru, yaitu fakta dan mitos. Untuk yang pertama, makan pedas dapat menyebabkan tukar lambung. Menurut kalian fakta atau mitos? Mitos. Karena sebenarnya meskipun tadi udah disebutin juga terkait tukar lambung ya, makanan pedas itu sebenarnya hanya faktor penyebab tidak langsung ataupun faktor pendukung dari tukar lambung itu sendiri. Karena dari sejumlah website itu juga seperti yang aku baca, sebenarnya terkait makan makanan pedas tadi itu hanya menyebabkan produksi asam lambung kita itu tuh meningkat, tapi bukan sebagai faktor penyebab langsung dari tukar lambung itu sendiri. Jadi mitos. Oke, kalau aku sama sih kayak kita tadi ya, mitos ya. Jadi berdasarkan penelitian yang pernah aku baca juga gitu ya. Jadi mungkin aku kulik dulu nih sedikit prevalensi dari masalah gastritis ya, atau masalah pencernaan gitu ya di Indonesia itu udah mencapai 40,8% nih gitu ya di skala kalangan umur gitu menurut FSRI tahun 2014. Nah, di mana salah satu faktor yang parah gitu, bukan yang sebagai penyebab utama, itu adalah makanan pedas. Nah, jadi kesimpulan yang dari aku baca itu makanan pedas ini bukan menjadi faktor utama penyebabnya, tetapi faktor yang memperparah, yang dimana makanan pedas ini tuh bisa meningkatkan asam lambung nih teman-teman gitu, dan juga bisa menurunkan kekuatan dari dinding lambung. Nah, itu kenapa kalau misalkan orang yang ada masalah lambung tuh nggak boleh nih kalau makan makanan pedas itu dipantangin dulu atau mungkin di stop dulu nih gitu. Wow, jawabannya sangat bagus dari narasumber kita. Emang nggak salah pilih ya buat narasumber kali ini. Oke, mungkin kita bisa lihat dari segi kecantikan nih. Ada isu mengatakan bahwa makan pedas itu bikin jerawat. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya terkait mitos atau fakta kayaknya 50-50 ya. Kalau dari aku baca ya, nanti kalau dari Jasmine gimana? Kalau dari yang aku baca terkait makanan pedas itu penyebab jerawat. Sebenarnya kayak tadi yang udah disebutin juga, kalau misalnya kita makan pedas itu kan timbul keringat, meningkatkan metabolisme, yang mana biasanya penyebab jerawat itu biasanya keringat ya, ataupun sebum lemak yang menumpuk di pori-pori wajah yang menyebabkan jerawat itu timbul. Tapi sebenarnya kalau misalnya terkait penyebab jerawat yang udah fakta banget itu sebenarnya lebih ke minyak atau lemak dan juga makan makanan manis atau gula gitu. Ya, benar banget gitu. Kalau aku ya mitos juga ya gitu. Jadi menurut penelitian yang aku baca juga gitu, jadi belum ada bukti pasti jadi jerawat ini menjadi penyebab utama gitu untuk jerawat. Makan pedas itu menjadi penyebab utama dari jerawat, yang dimana dari 135 sampel nih ya, yang dimana 79%-nya itu orang yang memiliki jerawat, yang memiliki frekuensi makan lebih dari 1 kali makan pedas, itu belum ada hubungan secara statistik yang benar gitu antara jerawat dan juga makanan pedas. Nah, mungkin ada faktor lain nih yang menyebabkan mereka ini memiliki jerawat gitu, mungkin karena jenis kelaminnya, atau mungkin dari jenis kulitnya, atau mungkin dari kebiasaan mereka untuk merawat kulitnya gitu, dari kebersihan kulitnya gitu. Oh, jadi nggak bener nih guys. Aku sendiri sih salah satu orang yang percaya banget sama hal tersebut. Jadi tadi tuh penasaran banget sih, apa sih jawabannya?
Nah oke, kita boleh ke pertanyaan mitos atau fakta terakhir nih. Mitos atau fakta kalau makan pedas bisa nurunin berat badan? Oke, kalau dari aku sendiri itu masih mitos ya gitu ya. Jadi beberapa penelitian juga nih udah mengatakan juga bahwa senyawa yang ada di dalam cabai itu yang namanya capsaicin ya kita ya gitu. Jadi capsaicin ini memang bisa meningkatkan yang namanya metabolisme gitu dan juga membakar yang namanya lemak. Tetapi untuk pengaruhnya sendiri itu untuk penurunan berat badan itu masih kecil gitu. Jadi masih dikatakan tidak efektif gitu untuk menurunkan berat badan gitu. Bener banget ya, mitos. Jadi kayak biasanya sebenarnya kalau kita makan terus mengeluarkan keringat itu sama kayak kita olahraga di menit-menit awal. Biasanya kayak kita ngerasa oh iya berat badanku nih turun, tapi ternyata sebenarnya yang turun itu cuman konsentrasi air dalam tubuh kita, bukan lemak. Sedangkan untuk penurunan berat badan yang baik itu sebenarnya massa lemak, bukan cuman massa air di dalam tubuh. Jadi mitos. Oh, jadi gitu, seru banget ya kita ngobrol tentang mitos dan fakta. Nah, karena tadi kita bahasnya seru-seru banget tentang dampak makan pedas, sekarang kita boleh nih ngelakuin hal seru yuk. Kita bakal main disorder. Jadi yang pertama, pedas nikmat atau pedas gila? Kalau aku kayaknya pedas nikmat ya, biar masih bisa dinikmatin. Ya aku sama sih, walaupun aku nih pecinta pedas, tapi aku tetap memilih pedas yang masih dinikmati, nggak sampai pedas yang sampai keluar dari kuping nih ya panasnya gitu ya. Jadi aku tetap yang masih bisa dinikmati dan juga ditoleransi oleh tubuh aku. Ada seru loh ngeliat cewek-cewek pada makan pedas gila. Ya kok nggak pernah coba ya? Karena aku nanti langsung lari ke ICU nanti ya takutnya gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Seblak level 5 atau nasi goreng gila? Pakai partai juga? Aduh, kayak ini ya, gak relate ya dengan diri sendiri. Kayaknya aku gak ada tanya deh. Harus pilih dong salah satu. Apa Ini ya? pakai pete nasi goreng. Nggak suka petai pula ya, gimana ya? Kayaknya seblak apa level bawah ada nggak? Bisa dong, kan ada dua pilihan nih, level 5 atau nasi goreng gila. Kayaknya nasi goreng gila mungkin ya, harus seblak agak gimana gitu. Kalau nasi goreng masih bisa disisihin kayaknya. Kalau aku kebalikan dari dia nih, aku sangat suka seblak gitu level 5. Menurut aku kayak masih kecil lah gitu ya. Karena aku dulu tuh udah pernah nih nyobain seblak level 8. Rasanya apa? Ya mau pingsan. Ya gitu. Mau meninggoy ya. Oke, pertanyaan ketiga. Cabai hijau atau cabai merah? Kalau aku cabai hijau dong. Kalau cabai merah tuh kayak kurang greget gitu ya. Walaupun background kita ada cabai merah, tapi menurut aku lebih greget cabai hijau karena ada pedesnya. Kalau cabai merah tuh nggak ada rasanya, nggak sih gitu. Cabai merah nih gede-gede aja, gede aja kan. Yang kecil-kecil, jangan yang kecil ya, yang besar aja. Oke, yang keempat nih. Abis makan pedas, minum air dingin atau air hangat? Air hangat. Kalau aku air dingin dong. Air hangat. Nah, ini nggak pernah aku selama daripada guys. Versus kita ya. Oke, yang kelima nih, terakhir. Tip abis makan pedas tuh nangis atau malah mules? Kalau aku nangis sih, kan abis makan pedas pasti keluar air mata tuh ya. Abis itu baru deh, kalau kayak selang beberapa waktu baru ada reaksi nih di perut ya, nggak enak gitu. Kayaknya dua-duanya ya sama kayak Jasmine. Aku sendiri sih sama kayak Gita pasti. Nangis, pilek, malah sampai mules. Bayang banget kalau udah makan pedas. Nggak sampai masuk rumah sakit ya. Belum ya dong. Jangan dong. Oke nih guys, kita udah masuk di penghujung acara. Kita boleh nih menyampaikan statement akhir tentang gimana makan pedas tren ini berkaitan dengan kesehatan di masa depan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi mungkin konsumsi pedas itu boleh ya teman-teman, tapi dalam jumlah yang wajar dan juga dalam porsi yang ya sesuai gitu untuk toleransi dari tubuh kita, dan juga jangan terlalu sering-sering nih ya, jadi dampaknya itu bisa jangka panjang ya, nanti teman-teman juga gitu yang nantinya merasakan dampak yang gak enaknya gitu. Dan juga kita harus bisa mampu mengontrol diri kita sendiri ya, kapan kita memang harus makan pedas dan juga jangan dulu gitu. Oke, kalau dari aku ya, nikmat pedas itu hanya sesaat, sedangkan nikmat sehat, nah itulah yang kita cari sobat. Ya gitu. Oke, terima kasih banyak Gita dan Jasmine atas kesempatannya bisa berbincang seru kali ini. Banyak banget informasi yang kita dapat dari podcast kita kali ini.
Sebelum kita akhiri, penting untuk diingat teman-teman bahwa menikmati makanan pedas itu pilihan. Namun memahami risiko dan manfaatnya juga itu sangat penting. Oke, aku ingin terima kasih kepada seluruh tim dan kru. Dan aku mau ngingetin bahwa ini bukan episode terakhir dari Podcast Seru. Saksikan terus Podcast Seru, segelintir edukasi remaja dan upaya dalam menghadapi tantangan gizi. Assalamualaikum.